surga, kami telah menaikkan pujian, syukur, hormat kami kepada Engkau yang telah memelihara hidup kami sampai pada jam ini. Terima kasih bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Itu membuat kami selalu segar dalam mengiringi Tuhan. Walaupun ada banyak badai yang menerpa kehidupan kami. Tapi karena Tuhan bersama dengan kami tetap tidak goyah ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu pada pagi hari ini pun juga menolong kami untuk tetap teguh mengiringi Engkau. Meskipun kami jatuh bangun di dalam mengiringi Engkau, tapi kasih kami kepadamu terus bertumbuh ya Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini, dan mohon Roh Kudus menolong semua kami, terlebih lagi hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Di dalam nama Yesus, firman hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Hari ini banyak yang sakit. Saya dengar saat kemarin Pak Mahendra, hari ini rejoice juga ya, sakit. Dan tidak tahu ya, mungkin masih ada yang lain. Bapak Ibu, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan yang ke-19. Ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang engkau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Jemaat ayat 19. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, diberkatilah kita yang bukan hanya mendengar, tapi melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Pagi hari ini tema kita ya
yaitu memulihkan yang gagal. Ya. Memulihkan yang gagal. Pengertian kata gagal atau kegagalan itu, tolong Mbak. Kegagalan adalah ketidakmampuan diri di dalam mewujudkan tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Kegagalan juga diartikan sebagai suatu keadaan yang dialami seseorang dalam suatu hal yang diharapkan terjadi, tetapi tidak terjadi, atau tidak terwujud. Sehingga menjadi suatu, dan itu menjadi suatu kenyataan. Akibatnya dari kegagalan itu menyebabkan kita, seorang mengalami konflik emosi seperti kesedihan atau depresi. Bapak Ibu bisa melanjutkan. Setelah depresi itu apa? Nah, kalau Bapak Ibu pernah mengalami kegagalan, kesedihan, depresi, apalagi kira-kira yang pernah kita alami? Putus asa, barangkali begitu ya. Ada yang mau bunuh diri? Ya, janganlah ya. Nah, gagal dari waktu ke waktu itu cerita kehidupan manusia. Dari sejak Adam sampai pada hari ini dan seterusnya. Namun Bapak Ibu, benar-benar menjadi gagal adalah ketika kita dikalahkan oleh kegagalan itu. Dia tidak mau bangkit, tidak punya semangat hidup untuk mencoba lagi dari kegagalan yang pernah terjadi. Saya kalau melihat Ibu Mona itu ya, atau Tasya gitu ya, itu karena sakitnya, sakit pada tubuhnya itu. Tapi kedua anak Tuhan ini selalu mempunyai semangat hidup. Kegagalan itu tidak berarti kedua anak Tuhan itu, dan mungkin kita juga, tidak bisa produktif, tidak bisa menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Justru orang-orang yang begitu lemah luar biasa sakitnya, tapi masih bisa meyakini iman percayanya kepada Kristus, bersaksi bagaimana Tuhan itu baik di tengah-tengah penderitaannya itu sangat-sangat memberkati. Saya belajar Tuhan, kalau saya satu waktu sakit seperti itu, ini pelajaran, teladan. Mohon beri saya juga seperti kedua anak Tuhan tadi itu, atau teman-teman yang ada di sini. Kalau kita membaca ayat Ayub pasal 14 ayat 1, mengatakan, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya, dan penuh kegelisahan. Ayub memberi penjelasan kepada kita, memang cerita hidup manusia itu, yang lahir di muka bumi ini, di dalam kesedihan, di dalam ketakutan. Itu bukan hanya pada orang yang tidak percaya, kepada orang yang percaya dan mengasihi Tuhan pun sering kegagalan terjadi, kegagalan dan kegagalan. Tetapi saya belajar dari kegagalan itu, melihat kepada diri bahwa sesungguhnya kita ini manusia yang tak berdaya. Dari situ keluar suatu pernyataan, aku harus hidup bergantung dengan Tuhan. Harus penuh secara totalitas menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bapak Ibu,
Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Demi masalah. Kita mengalami kesedihan, keputusasaan di dalam menghadapi masalah-masalah. Bahkan kerap kali terjadi kegagalan-kegagalan. Kalau Bapak Ibu mengikuti ceramah kemarin malam itu, ya, itu memperlihatkan bagaimana orang tua, ayah, ibu dalam membimbing, mendidik anaknya gagal. Tanyakan kepada kiri kanan Bapak Ibu, apakah pernah engkau mengalami kegagalan? Bu Sri coba tanya sama Pak Surya. Ya. Bu Tina juga ya, Pak. Saya tanya, pernah gagal nggak? Ya. Mungkin gagal dalam usaha, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam membangun keluarga, gagal dalam pelayanan. Mungkin juga orang yang sudah begitu final untuk menikah, bisa gagal tidak menjadi menikah. Seperti itu. Nah Bapak Ibu, dari mana sih sumber manusia itu hidup di dalam kegagalan demi kegagalan? Ya. Nah, kalau kita melihat keseluruhan Alkitab, semua kita sudah pasti tahu kegagalan manusia pertama itu disebabkan karena mereka tidak mematuhi perintah Tuhan. Mereka gagal. Sehingga mereka diusir, dikeluarkan dari Taman Eden itu. Allah meninggalkan mereka. Nah, ketika Allah meninggalkan mereka di dalam keterpurukan, kerusakan dosa, maka semua apa yang Tuhan inginkan kita lakukan tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Yesaya mengatakan, apa sih yang membuat Tuhan itu menjauh dari diri kita ini? Dosa. Dia kudus, tidak bisa bersekutu bersama dengan kita yang berdosa. Paulus memahami Bapak Ibu, walaupun dia sudah di dalam Kristus, dia mengatakan, sebenarnya nih aku anak Tuhan ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki aku perbuat. Tetapi sesungguhnya yang jahat itu yang aku lakukan. Itu kondisi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu begitu luar biasa. Meskipun kita ini sudah jatuh di dalam dosa, ya, dan kita telah dihukum olehnya, tetapi kita ini mendapat tempat yang pertama di hati Tuhan. Meskipun kita jahat kepada Dia, kita tetap di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam kasihnya, di dalam keinginannya untuk menolong. Apa dasarnya? Dia bukan hanya Allah yang adil, Allah yang kudus, tapi Dia juga Allah yang mengasihi. Yang kasih dan mengasihi. Coba buka Bapak Ibu Ratapan 3 ayat 22-23, tolong bacakan untuk saya. Bagaimana cerita tentang kasih Allah itu. Pak Heri, tolong Pak Heri. Makasih banyak. Dan Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita, supaya kita yang percaya tidak binasa. Kita telah menjadi musuhnya, tapi kita tetap di dalam hatinya yang Ia kasihi. Apa dasarnya? Kasih Tuhan yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Dan puncak kasih Allah kepada kita itu adalah ketika Ia mati di atas kayu salib. Salib bercerita tentang
kasih Allah untuk kita manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau kita melihat sumber kegagalan ya di dalam Alkitab, maka tidak ada yang tidak gagal. Nabi, raja, ya, imam, semua. Nah, di dalam konteks bacaan kita ini, sumber kegagalan di dalam Alkitab, terutama dari kasusnya Petrus itu, pernyataan-pernyataan rohani yang dia ungkapkan itu hanya sebatas konsep tanpa substansi, tanpa pengertian, tanpa mengalaminya. Ya. Kita tahu bahwa Petrus ini sering sekali meresponi, tanpa memikirkan terlebih dahulu. Dia cepat berkata-kata. Bapak Ibu Saudara sekalian, misalkan di dalam Matius 26 ayat 31 sampai 35 itu, malam ini kata Tuhan Yesus berkata, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ya. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Lalu Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu malam ini sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Ya. Petrus juga sering melontarkan pernyataan-pernyataan rohani sebatas konsep tanpa substansi yang mendalami konsepnya itu. Dia katakan, aku akan memberikan nyawaku atau aku mau mati bagimu. Tetapi Bapak Ibu, pada peristiwa Yesus diadili dan menuju ke Golgota itu, semua pernyataan-pernyataan rohani yang hanya sifatnya sementara atau sambilan begitu ya, walaupun benar ya kalimat-kalimatnya si Petrus itu, tapi tanpa sebuah pengertian yang mendalam, maka ketika ditanya oleh perempuan, orang-orang yang duduk bersama-sama dengan dia di api itu, dia menyangkal Yesus. Engkau bersama dengan dia ya? Enggak, aku enggak pernah bersama dia. Dia menyangkal. Dia tidak mau, dia katakan, aku tidak tahu siapa dia itu. Aku tidak mengenal dia. Maka Tuhan mengingatkan dengan ayam yang berkokok. Ketika ayam berkokok, Yesus berpaling wajahnya kepada Petrus, dan Petrus melihat, dia sedih. Dia mengakui kegagalan di dalam sebagai murid Kristus yang harusnya melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Yesus. Bapak Ibu, kegagalan Petrus itu kegagalan yang fatal. Anehnya, kegagalan Petrus yang fatal itu membuatnya menjadi terkenal. Betul ya? Karena tertulis. Fatal kegagalan Petrus. Sebagai murid yang begitu sangat dipercaya oleh Tuhan. Tapi dengan begitu mudahnya dia menyangkal Yesus. Lalu ketika dia berkata, engkau Mesias anak Allah itu, lalu Yesus katakan itu bukan keluar dari hatimu, itu karena Roh Kudus yang memberikan kalimat itu dalam hatimu. Tapi dia gagal. Dan ketika kegagalan yang luar biasa fatal itu, justru membuatnya terkenal. Tapi di sini bukan berarti Bapak Ibu lalu selalu gagal dan gagal ya. Ya, ini berbeda. Kegagalan Petrus bukan berakhir, bukan terakhir tentang dirinya itu. Dia tidak seperti Yudas, berakhir dengan mengenaskan. Tapi karena Allah mengasihi Petrus dan Allah ingin mempunyai tujuan atas hidup Petrus itu, ya,
cerita hidupnya tidak berakhir dengan kegagalan. Dan kita lihat Bapak Ibu, di tengah kegagalan Petrus itu, Tuhan Yesus memberikan keindahan kabar baik. Dia memberikan kabar baik kepada Petrus. Dan kabar baik itu membuat dia pulih dari kegagalan dan kegagalannya. Dan kita melihat bagaimana nantinya Petrus itu menjadi seorang yang luar biasa. Dipakai oleh Tuhan. Bagaimana, pertanyaan berikutnya, bagaimana Yesus memulihkan kehidupan yang gagal itu? Kita telah membaca Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 tadi, sampai 21, ya 19. Setelah mereka makan, ya, lalu Tuhan itu datang kepada Petrus secara pribadi, tapi disaksikan oleh murid-murid yang lain. Tuhan Yesus memberikan kabar baik kepada Petrus itu dengan, kalau kita melihat dalam Yohanes 10 ayat 10b itu, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dengan berlimpah-limpah. Dalam kegagalannya Yesus datang kepada Petrus, aku datang Petrus kepadamu supaya engkau memiliki hidup, mempunyai hidup. Dan mempunyai dengan berlimpah-limpah kehidupan. Nah Bapak Ibu, bagaimana pemulihan itu terjadi? Bukan hanya kepada Petrus dan kepada kita juga, kita alami. Pertama Bapak Ibu, saya ambil dari teks yang Ibu Devi baca itu, pentingnya kehadiran Yesus yang bangkit dari kematian. Ayat 4 sampai 5 dari pasal 21. Yesus yang bangkit, hadir untuk ketiga kalinya pada para murid itu. Dan para murid yang sedang memancing kembali kepada profesi mereka yang lama, menjala ikan. Bapak Ibu, kalau Yesus bangkit, tapi dia tidak hadir di tengah-tengah umatnya, maka tidak akan terjadi pemulihan atas hidup yang gagal. Mereka gagal, Bapak Ibu, menangkap ikan. Sang penebus yang bangkit menyatakan kasih dan kuasa keilahiannya dengan berkata begini. Yesus memulai dengan bertanya, anak-anak, apakah kamu punya ikan? Kata anak-anak memberi arti suatu hubungan yang akrab, kebapaan. Dalam hubungan seperti guru dan muridnya itu. Tapi jawab mereka, apakah kamu punya ikan? Tidak. Sudah sepanjang malam kami menjala mencari ikan, tidak mendapatkannya. Menurut cerita tradisi, ikan itu lebih mudah ditangkap pada malam hari daripada siang hari. Tetapi lihat, Yesus yang bangkit, yang berkuasa itu, yang menguasai alam semesta itu, dia mampu memberikan apa yang mereka cari, yaitu ikan. Kegagalan mereka sepanjang malam itu dipenuhi dengan Kristus mengatakan, tebarlah jalamu. Ke sebelah kanan ya. Nah, menurut tradisi orang Yahudi, mengakui Allah itu berdaulat atas ikan. Bapak Ibu bisa baca di dalam Tobit pasal 6 ayat 2 sampai 5. Yang membuat banyak bapak-bapak ya, atau nelayan-nelayan itu berdoa ketika mereka mau pergi menangkap ikan, karena Tuhan itu ya berdaulat atas ikan supaya mereka mendapat ikan. Tetapi saya yakin juga pasti para murid juga mengikuti tradisi itu ketika mereka kembali ke danau itu untuk menangkap ikan, mereka pasti juga sudah terbiasa ya berdoa kepada Tuhan yang berdaulat atas ikan. Tapi nggak dapat.
Justru ketika Yesus datang ke tengah-tengah mereka yang sedang mencari ikan itu, mereka menangkap ikan yang luar biasa besarnya. Ya. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, yang paling penting, mentaati perintah Tuhan yang bangkit dari kematian itu merupakan satu rahasia kita mengalami berkat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia telah bangkit, firman-Nya sudah tertulis. Amat sangat disayangkan jika firman-Nya itu kita abaikan, kita tidak turuti. Dia bangkit, dia berkata-kata kepada para muridnya, dan para muridnya mentaati sehingga mereka mendapatkan berkat itu. Bapak Ibu, mereka mengalami kegagalan mendapatkan ikan. Tapi kehadiran Yesus yang bangkit dan mentaati firman-Nya, mereka keluar dari kegagalan mendapatkan ikan. Bapak Ibu, ini pelajaran yang sangat indah untuk kita. Ketika kita frustasi, gagal di dalam menjalani kehidupan ini, datang kepada Tuhan yang bangkit. Bersekutu dengan Dia, dengan firman-Nya. Kau jangan lari dari gereja, dari persekutuan. Engkau pikir kau dapat berkat, enggak. Engkau gagal dan gagal. Yang bisa mengatasi kegagalan hidup ini hanya Tuhan yang bangkit. Kuasa kebangkitannya itulah yang menolong kita. Ini bapak-bapak semuanya berpensiun semua nih. Dan saya juga hampir pensiun. Memasuki masa pensiun, takut. Apalagi anak sedang kita membutuhkan uang untuk kuliah. Apalagi kami perhamba Tuhan. UMR Pak ya. Tapi kami tidak yakin kalau kami mendapat dari gereja UMR. Kami tetap mengatakan berkat Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Ya. Tapi kalau kita hidup dengan Dia, mentaati firman-Nya, maka Dia akan menolong kita. Bapak yang kedua, bagaimana mengalami memulihkan yang gagal itu? Ketika mereka sudah mendapatkan ikan, Yohanes murid yang dikasih oleh Yesus berkata, itu Tuhan. Pengakuan Yesus adalah Tuhan, itu amat sangat menolong kita keluar dari kegagalan, tidak putus asa dari kegagalan demi kegagalan. Pengakuan kita adalah Tuhan. Tuhan artinya Ia memiliki segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu. Dia pemilik yang mempunyai otoritas yang absolut. Tapi Dia juga mengetahui segala sesuatu. Para murid tidak tahu di mana ikan. Tapi Yesus tahu karena Dia Maha tahu di mana ikan itu. Padahal itu siang hari, tidak mungkin dapat ikan. Pagi apa siang, Pak? Pagi ya Mas ya? Ya, dapat, Bapak Ibu. Kenapa? Dan ketika mereka mendapatkan itu, mereka mengatakan, Yesus, Engkau adalah Tuhanku. Tapi tidak hanya sampai di situ. Dia mengaku Yesus adalah Tuhan, mereka, Petrus dan juga murid-murid yang lain terjun ke air itu, loncat ke pantai itu, dan berjumpa Yesus. Dan mereka sujud menyembah Dia. Mereka tidak berkata-kata, tapi dengan ketundukan mereka melihat Yesus yang hadir menolong mereka. Ya, mereka menyembah Dia dengan mengatakan, Yesus, Engkau adalah Tuhan. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, adakah keluar dari bibir mulut kita nih, Tuhan, Yesus Engkau adalah Tuhan. Kita sering terlebih dahulu menghambur-hamburkan atau menggunakan berkat-berkat itu. Tanpa terlebih dahulu kita sujud datang kepada Tuhan, merendahkan diri. Terima kasih Tuhan. Ini semua karena Engkau adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian itu. Hanya orang yang mengaku Tuhan
kepada Yesus itu, Yesus adalah Tuhan, orang itu dapat mengatasi kegagalan, ketakutan, kekhawatiran di dalam hidup ini. Bapak Ibu, kita melihat seterusnya, Tuhan Yesus itu yang datang, yang bangkit dan datang ke tengah-tengah muridnya itu, dia tidak menjadi Tuhan yang berkuasa, yang harus dilayani, tapi Yesus itu membakar api, menyalakan api, kemudian dia minta ikan, mungkin dia bersihin, dia sisihin dan dia bakar. Mungkin dia buat bumbunya. Ya. Lalu disuruh makan. Aku sudah menyediakan. Bapak Ibu, Tuhan kita, Yesus itu adalah Tuhan yang melayani. Walaupun dia sedang di sorga, dia tetap mau melayani kita. Melayani kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, ketika kegagalan itu menimpa hidup kita, ya, datang kepada Tuhan. Dia akan menolong kita, dia akan melayani kita. Ya. Tapi di sini juga mengajar kepada kita. Meskipun kegagalan itu Tuhan akan memulihkan, tapi tetap harus bekerja. Karena Yesus bekerja, dia melayani dan bekerja supaya ada makanan tersedia. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, ya, Yesus menempatkan situasi itu melanjutkan persekutuan dirinya dengan murid-muridnya. Dia tidak hanya memberikan menjamu murid-muridnya itu makan yang apa yang telah disediakan, tetapi di situ terbentuk sebuah persekutuan. Di situ terbentuk gereja Tuhan. Yesus tetap melanjutkan persekutuan dirinya dengan murid-murid meskipun dia telah bangkit dan naik ke sorga. Maka dia memanggil kita setiap hari Minggu dan setiap harinya beribadah kepada dia. Dan berikutnya Bapak Ibu, bagaimana Tuhan itu memulihkan kegagalan Petrus dan kita. Karena ada sebuah kalimat yang kita baca panjang itu, ada pertanyaan kasih. Ada pertanyaan kasih. Kasih Yesus itu bukan kasih seperti, kasih itu berkuasa Bapak ya. Kasih itu berkuasa sekali. Kalau kita mengatakan kepada suami atau istri kita, aku mengasihi engkau, aku mencintai, itu ada kekuatan yang membangkitkan semangat untuk hidup. Pertanyaan kasih itu tiga kali disampaikan kepada Petrus. Diulang sampai 3 kali. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, di dalam kalimat-kalimat itu ada beberapa poin yang penting untuk saya mau membagikan kepada Bapak Ibu. Kenapa Yesus bertanya sampai 3 kali? Untuk mendapatkan definisi atau pengertian kasih yang murni, yang sejati keluar dari Petrus. Dia mengatakan, Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, ya, aku akan memberikan nyawa, aku akan mati denganmu. Kalimat itu baik. Tapi saya sudah jelaskan di depan itu, kalimat itu adalah kalimat yang spontanitas. Walaupun ada kebenarannya. Tapi dengan pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus ingin mendapatkan satu definisi yang dipahami oleh Petrus itu kasih yang murni, kasih yang sejati. Apakah benar-benar nantinya engkau akan memberikan nyawamu untuk aku? Karena di kalimat terakhir dari pasal itu, dia akan dinubuatkan mati seperti itu. Dengan pertanyaan ini, Yesus, apakah engkau kelak bersedia mati bagiku
karena engkau mencintai aku. Bapak Ibu, di dalam yang kedua, pertanyaan-pertanyaan itu memberi kesempatan secara terbuka di hadapan para murid, pertobatannya, komitmen kasihnya, dan iman kepada Kristus. Terbuka. Karena pada waktu dia menyangkal Yesus, itu di alam yang terbuka, di ruang yang terbuka. Kalau dia berani menyangkal Yesus di ruang terbuka, di hadapan banyak orang, aku tidak mengenal dia, maka pertobatannya, komitmen kasihnya, harus juga dinyatakan secara terbuka di hadapan para murid dan gereja. Dan Tuhan tentunya. Bapak Ibu, disiplin gereja, mungkin di sini ada unsur disiplin gereja. Seorang yang sudah gagal, dan kemudian karena disiplin gereja, dia datang kembali untuk mengakui semua kesalahan-kesalahannya. Disiplin inilah yang begitu sangat lemah pada saat ini. Berikutnya Bapak Ibu, pertanyaan Yesus itu pertanyaan membandingkan. Kalau enggak, pertanyaan membandingkan, ada comparison sebelumnya. Yang tadi. Terus. Membandingkan. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus itu, Simon, anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus, benar Tuhan. Ya, suatu perbandingan. Ya. Yesus ingin supaya Petrus itu motifnya mengasihi Tuhan itu apakah seperti sebelum-sebelumnya? Aku mau mati ya, untuk engkau di hadapan para banyak orang itu. Yesus ingin mengatakan begini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada murid-murid yang lain itu mengasihi aku? Yang kedua, apakah engkau lebih mengasihi profesi kamu daripada engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi dirimu lebih daripada mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi saudara-saudaramu, ibumu, orang tuamu, adik-adikmu lebih daripada aku? Yesus ingin supaya Petrus tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu tulus keluar dari hatinya yang murni ketika dia mengasihi Tuhan. Baru kemudian Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan ketiga, ketika Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Lalu pertanyaan itu membuat Petrus sedih. Apakah ia mengasihi aku? Kesedihan Petrus ini sebuah kesadaran dirinya bahwa ia telah pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Memang ada 2 kata yang dipakai, Pak Heru dan jelaskan itu, agape dan philia. Ya, sebenarnya artinya tidak ada bedanya, itu berbicara tentang kasih. Tapi ada penafsir yang mengatakan bahwa agape itu adalah kasih Allah. Allah ketika, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan kedua itu pakai kata agape. Tapi Petrus itu menggunakan kata philia. Tuhan mengasihi dia dengan kasih Allah, tapi Petrus itu mengasihi Tuhan dengan kasih saudara. Persaudaraan, kasih manusia. Tidak kenal. Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga itu, apakah engkau mengasihi? Yesus menggunakan kata philia. Nah disitulah Petrus sadar. Dia sedih, dia menangis.
ternyata ucapan aku yang pertama kedua mengasihi, rupanya bukan kasih aku kepada Allahku yang sesungguhnya. Ya. Aku mengasihi Tuhan dengan mengasihi manusiaku kepada dia, gitu. Tidak salah, tapi bukan itu maunya Tuhan. Kesedihan yang lain ketika dia menyadari bahwa ia tidak bisa mengerti maksud Yesus ketika dia mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih Allah. Dan dia mengasihi dengan kasih manusianya itu, yang terbatas, yang emosional, dan lain sebagainya itu. Tetapi yang berdiri di hadapannya ini, yang bertanya, yang berkata, apakah mengasihi, itu adalah Tuhan. Anak Allah yang Maha Kuasa. Dia sadar bahwa yang berdiri di hadapannya ini adalah Tuhan, maka dia bersedih. Maka di dalam tangisan dan kesedihan, pertobatannya itu, kesadaran dirinya itu, dia berkata di dalam ayatnya yang ke-18, sesungguhnya aku berkata, ayat 17, kata Yesus padanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Yesus juga tidak menyalahkan kalau Petrus mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kata pelihara. Tidak salah. Yesus perlu kasih manusia yang kita beri kepada dia, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang sejati. Allah menganugerahkan kasih itu dalam hidup kita. Maka kita harus mengasihi Allah. Dengan kasih manusia yang adalah anugerahnya itu. Ada yang mengatakan, Petrus pertanyaan kedua belum sungguh-sungguh mendapat kepercayaan ketika dia mengatakan, aku mengasihi engkau. Bapak Ibu saudara sekalian, Petrus sedih karena dia pernah menyangkal Yesus. Dengan mengatakan, aku tidak mengenal Yesus. Nah, pembuktian kasih Yesus itu Bapak Ibu, dengan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Buktikan engkau mengasihi aku dengan gembalakanlah domba-dombaku, anak-anak dombaku. Untuk itu, Tuhan Yesus perlu meneguhkan, memurnikan kasih-Nya kepada Tuhan itu. Bapak Ibu, dikatakan berikanlah mereka juga makan. Gembalakanlah domba-domba itu. Artinya berikanlah juga pemeliharaan. Berkatilah mereka dengan berkat-berkat firman itu. Bapak Ibu, inilah cara praktis kita mengasihi Tuhan, melayani Dia di dalam gerejanya. Kalau kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan melayani di gerejanya, ya, berkunjungan, memberikan firman, nasihat dan lain sebagainya, kita masih dipertanyakan oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Semua majelis di sini dipanggil Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya. Itu bukan main-main. Itu sebuah keistimewaan untuk kita. Bukti kita, sekali lagi, bukti kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, di dalam kita melayani. Ya. Jangan kita baru dijadwal, baru melayani. Sementara ketika kita dijadwalkan, teman yang dijadwalkan itu, dia mungkin ada masalah, ada ini dan itu, dan kita minta diganti, maka kita berkata, siap aku, itu mengasihi Tuhan. Ya. Jangan kita sombonglah, ya, dengan kita dikaruniakan karunia-karunia itu, tapi kata kita merasa penting, dibutuhkan, kita salah mensikapinya itu. Kita harus melayani Tuhan. Tanda bahwa engkau mengasihi Tuhan. Gereja adalah tempat Tuhan ingin membuktikan bahwa engkau mengasihi aku, kan? Mengasihi Tuhan saja.
Dan berikutnya Bapak Ibu, gembalakanlah, apakah engkau mengasihi aku, dan kemudian gembalakanlah domba-dombaku, itu berkaitan dengan kematian Daniel, Petrus. Dia dinubuatkan yang mati dengan tidak normal itu. Tapi Petrus tidak gagal, dia menang. Oleh karena apa? Tuhan telah bertanya kepada dia 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Kasih Allah itu kasih yang memberi pengorbanan. Petrus dapat melakukan itu. Kesimpulannya Bapak Ibu, tolong Kak Sar. Enggak mampu. Pesan terakhir dari renungan, kasih kepada Yesus harus didemonstrasikan dengan mentaati panggilannya, melayani domba-dombanya di gereja ini. Ingat saudara, Yesus belum membatalkan pertanyaannya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Tidak pernah membatalkan. Kepada semua kita, kepada saya, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan kasih ini masih menggema dalam hidup kita. Respon kita apa? Apa jawab kita? Ketika Yesaya dikatakan, siapa yang mau melayani aku? Aku ini Tuhan. Yeremia mengatakan, aku ini Tuhan. Musa, aku ini Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, dia masih bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Bukti kita mengasihi Tuhan. Layanilah gerejamu. Layanilah keluarga. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita. Kita masih diperhadapkan dengan kegagalan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melewati kesulitan-kesulitan di dalam kegagalan. Kalau gagal itu pahit ya, sakit hati ya, rugi. Ya, tapi kalau kita dengan Tuhan, kita bisa berkemenangan atas akibat dari kegagalan. Ya. Satu waktu ada seorang pemain keyboard di satu gereja yang amat sangat luar biasa. Kemudian dia jatuh dengan singersnya. Dan dia hamil, istrinya, pacar itu hamil. Dan dia bertanggung jawab. Ya. Dan dia kena disiplin gereja. Dia menerima itu. Bertahun, dia mencoba memperbaiki dirinya. Dia minta ampun sama keluarga si wanita, minta ampun kepada gereja jemaat, minta ampun kepada orang tuanya sendiri, ya, atas kekeliruannya. Beberapa tahun kemudian, dia dipanggil kembali oleh gereja, karena dilihat buah pertobatannya muncul. Dan dia diberikan tempat lagi untuk melayani Tuhan. Sejauh apapun engkau gagal dalam hidup ini, datanglah kepada Tuhan. Kasih-Nya memulihkan kita terhadap akibat kegagalan demi kegagalan. Amin. Saya masih diizinkan sebuah lagu, Pak Eri, tolong Pak Eri, teman. Siapakah aku ini, Tuhan? Tolong Kak, ada lagunya tuh. Mari kita. Ya, kita agak lama berada di gereja ya, karena di luar itu banyak virus batuk ya, flu, jadi di gereja. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuat
Terima kasih untuk pertanyaan Tuhan Yesus. Apakah Engkau mengasihi aku? Tuhan, sejujurnya kami belum menjawab pertanyaan itu. Kami lebih suka mengasihi diri kami sendiri, keluarga kami sendiri, harta benda kami sendiri, pekerjaan kami sendiri. Pagi hari ini jemaat-Mu berseru kepada Engkau dengan bulat hati. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Biarlah kasih-Mu memulihkan kami, menolong kami dari keterpurukan, dari keputusasaan, dari kegagalan demi kegagalan. Biarlah kasih-Mu itu membangun semangat hidup kami yang kami persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, yang terbaring, maka di rumah maupun di rumah sakit. Mbak Siti yang lanjut usianya, Tuhan, ia tidak bisa beribadah, dia merindu beribadah kepada kami. Biarlah Tuhan melawatnya, memberkatinya, menolong dia, memberikan penghiburan, imannya terus hanya berpusat kepada Kristus. Hamba-Mu Pak Hendra yang terbaring sakit di rumah sakit. Biarlah Tuhan melalui perawatan medis, pelayanan medis, obat-obatan yang diberi, istirahatnya, biarlah itu menolong memberikan pemulihan. Boleh pulang dan bekerja kembali. Berkati Ibu Mahendra yang menjaga dan merawatnya. Kenzo, Tasya ya Tuhan, dan juga Rejoice yang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin ada nama-nama lain yang belum kami ingat, tapi mereka mengalami kelemahan tubuh. Lawatlah mereka Tuhan dengan kesembuhan-Mu, supaya mereka sehat kembali ya Tuhan. Biarlah kuasa keajaiban Tuhan itu memulihkan, menyehatkan mereka kembali. Sehingga mereka boleh menikmati kehidupan di dalam kondisi tubuh yang sehat. Berdoa untuk rencana SIL Sekolah Injil liburan anak-anak PPA dan C4C pada tanggal 23-24 Juni ini. Biarlah persiapan yang dilakukan untuk SIL ini, Sekolah Injil liburan ini, itu boleh terencana dengan baik, dan anak-anak boleh mendapatkan pelayanan Injil, mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk yang berulang tahun, Albert Chania, Gita Erlangga, Ibu Devi Bakara, Ibu Sri Teguh, Bapak Evangelis Heri Chin, Bapak Tutup. Terima kasih Tuhan, pertolongan demi pertolongan Tuhan yang ajaib sepanjang tahun yang mereka lalui. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih tengah-tengah pergumulan demi pergumulan yang mereka hadapi. Tidak sendiri mereka berjuang, ada Tuhan Yesus yang selalu memberikan hikmat, kuasa, dan pertolongannya yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga, biar tahun-tahun depan ini mereka boleh dalam jalan kehidupan bersama dengan Tuhan, disertai berkat Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Anak-anak mereka, istri mereka, semuanya di dalam belas kasih sayang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan hidup jemaat-Mu, baik itu jasmani maupun rohani. Berkati jemaat-Mu dengan kesehatan, dengan kasih yang tulus, dengan kerendahan hati, menjadi saksi dimanapun Engkau tempatkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, kami berdoa supaya Tuhan memberkati Munas GKRI, Tuhan juga tolong semua tantangan yang panitia hadapi, biarlah dalam pertolongan Tuhan mereka dapat mengerjakan, sehingga pada hari Munas nanti kami boleh beracara memilih ketua sinode kami dengan pertolongan Tuhan. Inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.